kelihatan aneh. Jadi kalau Yesus dibaptis kan, istilah dibaptis. Kalau Yesus dibaptis kan, istilah dibaptis itu istilah yang dipasangkan. Ya. Isa atau Yesus setelah disalib dikafanin. Kan Yesus itu Islam. Kenapa berani bilang Islam? Karena dia pertama adalah dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan. Contoh, ini pelanggaran berat loh ini. Ketika mengatakan Yesus bukan Tuhan, dari mana dasar kalian mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Dari mana dasarnya? Padahal di kitab suci kalian tidak pernah ditulis secara eksplisit bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, salam saudara. Banyak sekali ustadz mualaf dan orang-orang di luar Kristen seperti Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Kainama, Donditan, Juma, Nora Aritonang, dan masih banyak lagi mualaf-mualaf yang sukanya membahas kekristenan, teman-teman ya. Mereka membahas Yesus, mereka membahas Alkitab, mereka menuduh bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Alkitab tidak asli lagi, sudah dipalsukan, dan masih banyak tuduhan-tuduhan mereka tentang kekristenan, teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua mendengarkan tanggapan yang luar biasa dari saudara kita Yeremia Sumigar yang sikat habis mualaf-mualaf ini, teman-teman. Permalukan mualaf-mualaf ini, teman-teman. Mari langsung saja kita simak videonya yang ada berikut ini. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara mengenai orang-orang non-Kristen yang suka membahas mengenai kekristenan, dan terutama mereka para mualaf-mualaf, saudara-saudara ya. Beberapa video yang mereka posting ketika para apologet Kristen membahas bahwa Alkitab ini adalah seluruhnya firman Allah, Alkitab Kristen, ini Alkitab Kristen ya. Dan kemudian para apologet itu mengatakan bahwa ya ini Alkitab kami memang juga dipakai oleh Yahudi atau agama Yahudi. Artinya saudara-saudara, Yahudi memiliki kitab namanya Taurat, ya, Tanah. Nah kemudian saudara-saudara, kitab itu juga dipakai oleh orang Kristen karena iman kekristenan itu memang berawal dari sana. Ya, ajaran-ajaran mengenai kekristenan itu semua berawal dari situ. Sehingga apa yang ditulis oleh Alkitab mengenai perjanjian lama atau yang disebut dengan kitab Taurat itu dalam agama lain, itu adalah firman yang juga diterima, diberikan, yang memang juga disampaikan, didakwahkan, atau firman yang disiarkan oleh Sang Yesus Kristus itu. Nah, namun ketika orang Kristen mulai membahas mengatakan bahwa ini Alkitab ini adalah milik Kristen, banyak orang-orang non-Kristen terutama mereka mualaf-mualaf selalu mengatakan tidak, ini kitab Yahudi yang dirampok katanya. Kitab Yahudi yang dirampok. Narasi-narasi yang mengatakan bahwa ini kitab Yahudi dan dirampok itu adalah narasi-narasi penyesalan. Padahal di dalam beberapa kitab mereka juga, atau beberapa ayat, mereka juga sebenarnya menyuruh untuk membaca Taurat, Zabur, dan Injil. Hanya saja karena mereka kegengsian, ya ini bicara soal gengsi, bicara soal harga diri, kan begitu saudara-saudara. Mereka berdiri sendiri. Bagaimana mereka mau bisa mengatakan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya? Bagaimana saudara dapat mengklaim bahwa ajaran saudara itu adalah ajaran yang menyempurnakan? Kalau saudara tidak mau percaya, atau saudara tidak pernah mau beriman, atau saudara tidak pernah mau membaca kitab suci Alkitab ini. Kitab suci Alkitab ini harus saudara pelajari, harus saudara baca, harus saudara imani. Supaya apa? Supaya kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya itu tidak tersesat di otakmu, di hatimu, dalam akidahmu. Tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab ini palsu dan lain-lain adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Jadi tuduhan-tuduhan mereka itu adalah tuduhan-tuduhan yang cacat. Kenapa saya bilang katakan cacat? Karena dengan mulut mereka mengkuar-kuarkan bahwa Alkitab ini adalah palsu, sudah dipalsukan. Namun di sisi lain, kitab suci mereka mengajarkan untuk beriman, percaya, untuk belajar tentang kitab-kitab itu, kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Nah, namun saudara-saudara, kegengsian dalam perkataan mereka tidak mau mengakui. Jadi yang benar itu gimana sebenarnya saudara-saudara? Saudara disuruh membaca, disuruh beriman, disuruh bertanya. Ayolah tanyalah kepada ahli-ahli kitab itu. Namun saudara tidak mau membacanya.
saudara tidak mau beriman kepadanya. Bagaimana saudara mau kemudian dapat mengatakan bahwa kamu bisa melaksanakan agamamu dengan sempurna, menjalankan ketetapan agamamu dengan sempurna, kalau saja kitab suci Injil itu, kitab suci Taurat itu, kitab suci Zabur itu tidak mau kalian baca? Nah, ini sesuatu yang meragukan. Mengapa saya terus mengatakan hal ini? Untuk mengajak teman-teman dan saudara-saudara non-Kristen berpikir, ya. Kalau kalian disuruh baca ini barang lah, kita katakan begitu ya, ini barang disuruh baca, ini kitab disuruh baca, tapi kalian mengatakan itu palsu lah. Terus kitab yang ditulis, yang diperintahkan kepada ajaranmu itu kitab apa? Kitab apa? Oh, kitab yang diubah-ubah. Katanya Taurat itu sudah diubah-ubah. Ubah-ubah apa? Ubah-ubahnya diubah-ubah apa? Itu kan hanya branding kosong. Injil itu sudah dirubah-rubah. Itu hanya branding kosong. Itu penyesatan itu. Ya, kalian mengatakan itu diubah-ubah, ya kan? Si Doditan selalu bilang itu kitabmu itu, kitab Kristen itu sudah diubah-ubah, ya kan? Dalam ketika, padahal siapa itu ya, Arion itu ya, siapa itu ya, tidak membahas mengenai dia, tapi dia mengatakan kitab Taurat itu kan sudah diubah-ubah katanya. Perjanjian lama itu sudah diubah-ubah sesuai dengan kesukaan mereka, sesuai dengan kesukaan penggunanya, manusianya. Oke, kalau itu sudah diubah-ubah, tunjukkan di mana aslinya, di mana kitab itu yang belum diubah, kitab Taurat, kitab Injil itu yang belum dirubah, kitab mana? Nah, sampai hari ini mereka tidak sanggup menunjukkan kitab yang dirubah itu, tetapi terus saja mereka menarasikan bahwa kitab Injil dan Taurat itu, Zabur itu sudah tidak asli, sudah dirubah. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara ya, ini dengarkan ini, camkan ini baik-baik di otak kalian, bahwa jangan mau dibohongi lagi sama para penyiar-penyiar agama itu, sama para penceramah-penceramah agama itu, baik dari agama apapun. Mereka yang suka mengatakan bahwa kitab Injil ini sudah palsu, sudah banyak dirubah-rubah, Taurat itu sudah banyak dirubah-rubah. Jangan kalian percaya. Karena apa? Kenapa mereka mengatakan Injil dan Taurat itu sudah dirubah-rubah? Tahu nggak maksudnya apa? Ya, saya mau kasih tahu maksudnya apa. Karena kalau kalian baca kitab ini sesuai perintah, sesuai anjuran dari kitab suci kalian, maka kalian akan banyak yang akan percaya Yesus Kristus. Karena dalam kitab ini menjelaskan dengan kita secara gamblang, menjelaskan kita tanpa ambigu, menjelaskan kepada kita tanpa keraguan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan akan menghancurkan atau akan mendegradasi ajaran-ajaran yang tidak pernah diakui oleh Taurat dan Injil dan Zabur. Tidak ada begitu, tidak mengakui ajaran-ajaran setelahnya. Begitu banyak orang yang terus menerus, ya, banyak sekali orang terus menerus mengajarkan, ya, bahkan si Nandar itu, dia selalu mengatakan bahwa keyakinannya seorang nabi yang dia yakini itu ditulis dalam Yohanes pasal 14 katanya. Nah, saudara-saudara, jadi mereka terus mencari pembenaran-pembenaran di dalam kitab suci kita ini. Iya, tapi pembenaran-pembenaran itu tidak secara real, tidak secara objektif mereka sampaikan. Mereka hanya mencari untuk membenarkan saja ayat-ayat yang untuk menguntungkan pembenaran atau dapat melegalisasi pembenaran mereka. Tetapi pada dasarnya mereka tidak mengakuinya. Itu yang membuat saya bingung. Mengapa ada kitab suci, ya? Ini untuk saudara-saudara. Ayo, kita kan disuruh berpikir pakai akal, kita disuruh berpikir cerdas. Marilah orang-orang cerdas itu berpikir, ya. Saya tidak menyinggung agama siapapun, tidak. Saya tidak menyinggung agama siapapun. Tetapi saya mau mengatakan kepada saudara, orang-orang yang beragama tertentu, yang suka membahas mengenai Alkitab, yang mengatakan kitab suci ini palsu, kitab suci ini sudah diubah-ubah oleh orang-orang, itu adalah sebagai suatu mereka ingin mencari apa ya? Mereka ingin mencari bedok atau apa ya? Mereka ingin mencari pembenaran. Karena jelas sekali, ya, secara eksplisit dalam ajaran mereka juga mengajarkan tentang kitab ini, Alkitab ini, ya. Oh, kan nggak ada kata Alkitab? Iya, kan nggak ada kata Alkitab. Yang ada Injil, Zabur, sama Taurat. Nah, ketiga kitab tersebut itu ada dalam Alkitab, dan di situ disuruh nggak usah pakai data DM Black, nggak usah pakai data. Ya, silakan kamu buktikan kalau kamu memang percaya, kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepada agamamu dan kamu tahu isi dalam kitab itu apa. Ya, kamu bilang pakai data,
Ya setelah kita gunakan data kalian bilang itu palsu, itu nggak asli. Ya begitu juga saudara. Saya heran ada kitab-kitab suci lain begitu. Kalau mau dibuka kitabnya ini diemblekan minta data. Setelah kita berikan data dari kitab sucinya ya, misalnya contoh dari kitab suci agama Athena lah ya, agama Athena. Begitu kita kasih ini loh kitab sucimu mengatakan seperti ini. Oh nggak bisa. Kitab suci kita nggak bisa langsung dimentah-mentahkan. Ada catatannya, ada catatan di bawahnya atau catatan di sampingnya. Itu harus dibaca catatannya. Lah, ayat itu mengatakan secara eksplisit begini-begini kok. Oh enggak begitu. Jadi saudara-saudara, mereka lebih percaya kepada tafsiran-tafsiran manusia, tafsiran-tafsiran yang ditafsirkan oleh manusia daripada kitab suci ini. Kitab suci itu ini sendiri. Saya mau katakan begini. Kenapa dalam kekristenan Alkitab ini tidak ada tafsiran? Ya, kenapa dalam kekristenan Alkitab ini tidak ada tafsiran? Tahu nggak saudara? Kenapa Alkitab ini tidak ada tafsiran? Karena memang yang bisa menafsirkan Alkitab, ya, isi yang ada di dalam Alkitab ini ya, dengarkan ya, isi yang ada dalam kitab suci ini memang tidak bisa ditafsirkan oleh manusia. Itu hanya boleh ditafsirkan oleh Roh Kudus. Makanya itu yang membedakan kita dengan agama-agama non-Kristen. Agama Kristen tidak pernah melegalisasi atau dapat memberikan kepercayaan yang besar untuk seorang ulama Kristen, sekalipun dia ulama yang senior, untuk bisa menafsirkan Alkitab ini. Karena kalau saudara menafsirkan Alkitab ini, itu bisa tersesat. Siapapun saudara, manusia, meskipun paling suci, meskipun manusia paling berakidah, sekalipun manusia paling religi, tapi kalau dia menerjemahkan Alkitab ini, ya mentafsirkan, bukan menerjemahkan, mentafsirkan Alkitab ini, pasti akan tersesat. Kenapa? Karena isi di dalam Alkitab ini itu bukan berisi pikiran-pikiran manusia mengenai Allah. Alkitab ini sekali lagi tidak berisi pikiran-pikiran manusia mengenai Allah. Tetapi Alkitab ini berisi pikiran-pikiran Allah yang dibukakan kepada manusia. Kitab suci Alkitab ini berisi pemahaman-pemahaman dari Allah untuk manusia, bukan dari manusia untuk Allah. Kalau saudara menafsirkan kitab suci dari pemahaman manusia untuk Allah, tersesat pasti. Kalau saudara coba menafsirkan Alkitab ini, kemudian saudara ingin membahas, ya, saudara ingin menafsirkan Alkitab ini, dan kemudian saudara ingin menjelaskan mengenai Allah, tersesat. Kenapa? Karena kami sudah punya prosedural bagaimana Alkitab itu akan menerangkan di setiap hati manusia. Kita itu prosedurnya adalah menurut Yesus, biarkanlah Roh Kudus dari Allah akan menjelaskannya kepadamu. Jadi orang Kristen itu kalau baca kitab sucinya ya, baca Alkitab, itu nggak baca-baca tafsir pendeta ini, pastor ini, tafsir profesor ini, doktor ini, enggak. Tapi ketika kami membaca Alkitab, kitab suci kami ini yang namanya Alkitab ini, kami akan minta supaya Roh Kudus akan menerangkan isi di dalam kitab ini. Satu ayat itu bisa mengandung ribuan bahkan jutaan makna dalam kekristenan. Karena itu tidak boleh ditafsirkan dengan otak manusia. Otak manusia nggak nyampe kalau menafsirkan satu ayat ini, karena dia mengandung begitu banyak pemahaman, makna-makna ya sorgawi yang tidak ada satu manusia pun yang pernah ke sana kecuali Yesus Kristus. Tetapi kalau yang lain-lain itu tidak ada. Itu yang membuat kami berbeda dengan non-Kristen lainnya. Kristen itu berbeda dengan agama-agama samawi lainnya, ya, agama-agama lain di dunia ini. Karena cara kami belajar Alkitab kami, cara kami memahami Alkitab kami itu tinggi langit bagaikan bumi. Kalau kami untuk bisa mengerti apa yang dikatakan dalam ayat-ayat Alkitab itu selalu berdasarkan pengilhaman daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita apa sebenarnya yang dimaksudkan. Yesus sudah berulang-ulang mengajarkan kita, tidak ada yang bisa mengerti mengenai Bapa, mengenai Roh Allah,
kalau tidak dikehendaki oleh roh itu. Saudara-saudara, jadi roh Allah itu akan masuk kepada manusia, dan kemudian roh itu akan menerangkan kepada manusia apa yang dia maksud, apa yang dia kehendaki. Mengapa saya harus katakan para mualaf-mualaf dan penceramah-penceramah agama non-Kristen seringkali terjebak dalam kesesatan? Ya, oknum ini, bicara oknum, terjebak dalam kesesatan karena mereka mencoba menafsirkan apa yang ditulis dalam Alkitab seperti mereka menyamanyamakan dengan kitab suci mereka. Mereka berpikir bahwa cara untuk mengetahui kaidah-kaidah atau rahasia-rahasia ilahi di dalamnya sama seperti mereka mencoba untuk menafsirkan kitab suci mereka, sehingga mereka terjebak dalam kesesatan. Ya, saudara-saudara, terjebak dalam kesesatan. Karena bagaimana mungkin Anda menyamakan suatu kitab yang memang diilhamkan oleh Allah sendiri secara sah dan benar, kemudian Anda menyamakan dengan kitab-kitab suci yang lain? Saya tidak bilang kitab suci lain itu tidak benar, tidak. Saya justru malah mensupport. Saya justru malah mendukung saudara percaya sungguh-sungguh kepada kitab suci saudara. Baik saudara beragama Buddha, Hindu, beragama Konghucu, beragama Muslim, apapun agama Anda, saya selalu menyarankan percaya benar kepada kitabmu. Maka percayalah, ketika engkau percaya sungguh-sungguh kitabmu dan menjalankan perintah di dalam kitabmu, maka kamu akan diarahkan kepada ini. Ini baca baik-baik ini. Mana gini ya? Ini. Kamu akan diarahkan ke sini. Itu kebenaran, itu fakta loh saudara-saudara. Setiap orang yang membaca kitab sucinya pasti akan diarahkan kepada Alkitab. Sekalipun kalian berkata itu kitab palsu, itu kitab sudah diubah-ubah, tapi sampai hari ini tidak ada satu profesor, doktor, kotor bocor yang bisa mengatakan ini loh kitab aslinya yang tidak diubah oleh orang Yahudi. Seringkali kita dipertontonkan dengan hal-hal begitu dalam beragama. Kita dipertontonkan dengan kebohongan-kebohongan demi kebohongan yang satu berkaitan dengan kebohongan yang lain. Kita dipertontonkan dengan fitnah yang satu ke fitnah yang lain. Kita dipertontonkan dengan mendegradasi agama yang lain kepada agama yang lain. Kita dipertontonkan dengan mengatakan agama saya yang sempurna, agama saya yang asli, agama saya yang diridhoi, agama saya yang diperkenankan oleh Allah. Kita seringkali dipertontonkan kebohongan-kebohongan begitu, saudara-saudara. Tapi kita tidak pernah berpikir mengenai isi di dalam kitab suci kita sendiri. Kenapa saya harus katakan begitu? Sekarang sudah waktunya kita manusia yang beragama, apapun agamamu, sudah waktunya kita berpikir kritis. Kita berpikir kritis, logis. Kalau memang adanya pernyataan-pernyataan bahwa kitab suci kita itu Taurat dan Injil dan Zabur itu sudah dipalsukan, ya secara logikanya mana aslinya? Dari mana kalian tahu bahwa kitab ini sudah dipalsukan? Sementara tidak pernah ada pernyataan dari kitab-kitab yang lain yang menyatakan bahwa kitab ini sudah dipalsukan atau telah ditambah-tambahi atau telah dikurang-kurangi. Gak ada. Ya, si DM Black dari tadi dia berkata mana dalilnya, mana dalilnya. Sekarang kami mau bertanya, andainya pun agamamu apa, saya nggak tahu agama DM Black ini apa. Bisakah kalian mengatakan bahwa kitab suci Alkitab ini sudah dipalsukan? Datanya seperti apa? Ya, iya, saya paham itu. Saya paham siapa yang ngomong ini ya. Si Hisham Harun. Ya, kitab itu diturunkan ke bumi untuk dibaca oleh orang-orang non-Kristen. Iya, betul. Itu untuk dibaca oleh kalian. Tapi di dalam kitab kalian itu juga disuruh membaca kitab Injil, Zabur, dan kitab Taurat. Lah kami kenapa nggak harus baca kitab-kitab suci non-Kristen lainnya, kitab Buddhis, kitab Konghucu, kitab Hindu dan lain-lain? Ya karena memang kami tidak pernah ditulis ya secara eksplisit, secara langsung, secara terang-terangan bahwa orang Kristen harus membaca atau beriman kepada kitab suci agama lain. Tidak ada. Tidak ada perintah itu dalam kitab suci kami. Kalau Anda menyamakan loh, kenapa kitab suci kami menyuruh kami untuk membaca kitabmu, Alkitabmu, Injil, Zabur dan Taurat atau kitab lain-lain juga menyatakan hal itu? Ya karena memang kami tidak harus membaca kitab-kitab lain itu untuk
menjadi keimanan, atau kami dapat padukan agar supaya ada sesuatu di dalamnya yang akan membenarkan keimanan kami. Tidak ada. Kami membaca kitab-kitab suci itu, termasuk saya membaca kitab-kitab suci lain untuk sebagai pengetahuan, untuk bisa memahami, tapi bukan untuk menjadi rujukan dalam keimanan kami Kristen. Tidak. Tetapi kan faktanya kamu, Hasim, kamu disuruh untuk membaca kitab ini, kitab suci Alkitab, ya. Tetapi kalian nggak mau baca. Itu yang sebab saya katakan mengapa banyak orang tersesat, bahkan menjadi penyesat, karena mereka menganggap bahwa kitab suci ini sudah dipalsukan. Baik, saya sudah berbicara banyak mengenai dasar-dasar mengapa saya mengatakan bahwa para non-Kristen itu seringkali tersesat di dalam mereka ingin memahami tentang Alkitab. Mereka tersesat di dalam mereka memahami tentang kebenaran-kebenaran yang ada dalam Alkitab. Nah, saya sudah banyak bernarasi tentang itu, mengajar, mengedukasi saudara. Baik, sekarang kita masuk pada intinya, mengapa mereka tersesat. Ya, saya kira itu ada hubungannya dengan tadi. Saya kira itu ada hubungannya dengan pernyataan-pernyataan tadi. Karena mereka sebenarnya tidak mengikuti ajaran kitab suci mereka. Sudah, dari mana kita tahu? Dari mana kita bisa bagaimana kita bisa mengikuti ajaran agama kita? Semua itu dari kitab suci. Karena kitab suci itu adalah wahyu. Kitab suci itulah ketetapan. Kitab suci itulah kebenaran dari Allah dan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dari Allah untuk umat-umatnya. Contoh, kalau dalam kami kitab suci Alkitab, segala sesuatu yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kami buat, itu harus berdasarkan ada ketetapan-ketetapan kitab suci. Kami tidak bisa berbuat sesuatu kemudian dikatakan bahwa kami itu hanya baca aja kitab ini. Ya, kami melakukan itu, ya tafsiran ini yang kami lakukan. Gak bisa. Kami harus benar-benar mempelajarinya dari dalam kitab ini sendiri. Baik, mengapa mereka tersesat? Ada banyak orang-orang non-Kristen yang sering berbicara kekristenan dan mereka tersesat. Saudara dapat temukan itu di YouTube. Saudara dapat temukan itu di TikTok. Mereka pembohong-pembohong. Mereka penipu-penipu, pendusta-pendusta. Itu yang Tuhan atau itu yang Alkitab katakan. Mereka itu adalah antikristus. Mereka itu penyesat-penyesat. Mereka itu pengikut ajaran setan-setan, ajaran iblis. Tegas Alkitab, saudara-saudara. Tidak kaleng-kaleng Alkitab itu kalau menjelaskan. Ya, kenapa saudara-saudara terjadi perdebatan-perdebatan di dunia atau di medsos, di dunia maya? Kenapa sering terjadi perdebatan? Karena adanya orang-orang yang beragama, mengikuti agama tertentu, tetapi tidak move on. Dia tidak percaya diri. Dia tidak percaya dengan kebenaran yang ada dalam kitab sucinya. Dia tidak bisa mengerti tentang kitab sucinya. Dia menolak kebenaran-kebenaran dalam kitab sucinya. Dia tidak mau percaya perintah-perintah dalam kitab sucinya. Itu yang menyebabkan terjadi perdebatan. Padahal sudah jelas sekali di dalam kitab-kitab suci kita tidak pernah mengajarkan tentang ajaran. Contohnya Alkitab. Saya kasih contoh Alkitab. Alkitab tidak pernah menyinggung-nyinggung soal Hindu, soal Buddha, soal Konghucu, soal Muslim. Tidak pernah disinggung oleh Alkitab ini. Ya. Alkitab tidak pernah menulis itu, karena kitab suci itu harusnya tidak boleh menyinggung-nyinggung. Menyinggung-nyinggung itu adalah ajaran-ajaran dalam ajaran Kristen, ya. Dalam pemahaman Kristen, kalau saudara menyinggung agama lain, menyinggung orang lain, menyinggung perasaan orang lain, itu bukan berasal dari Allah, itu bukan berasal dari sorga, itu berasal dari iblis. Jadi kalau saudara menyinggung, nah kalau ada orang-orang Kristen, ya saya katakan, kalau ada orang-orang Kristen yang mengajarkan perintah-perintah ajaran Kristen dan dia menyinggung agama Buddha, agama Hindu, agama Muslim, agama Konghucu, maka saya pastikan bahwa orang Kristen yang menyebarkan atau yang memberitakan kabar itu adalah penipu. Karena memang tidak pernah diperintahkan pada kitab suci kami untuk menyinggung agama itu. Untuk apa kita menyinggung yang tidak benar? Saudara-saudara, ya, kalau kita benar, biarkan aja lah. Kebenaran itu sudah akan dicari orang. Saya mau kasih analogi seperti ini. Buah apa yang sering tinggi-tinggi itu? Buah mangga lah, ya. Buah mangga itu sering dilempar orang itu karena dia masak, karena dia kelihatan indah, ya. Masak ketika dia sudah mengkal, sudah masak, itu bisa berguna bagi orang lain, bagi manusia. Makanya dia sering dilempar. Begitu juga dengan ajaran-ajaran kita. Kalau
ajaran-ajaranmu busuk, kalau ajaran-ajaranmu itu tidak benar, untuk apa orang cari? Tidak, ditinggalkan. Makanya Kristen itu menjadi agama yang paling seksi. Saya gunakan istilah itu ya. Agama yang paling seksi, paling banyak dicari, paling banyak dipelajari, paling banyak dibicarakan. Karena agama Kristen itu, ajaran-ajaran kekristenan, ajaran-ajaran kitab suci Alkitab itu seperti buah mangga yang sudah masak sering dilempar orang. Itu fakta. Kenapa kami nggak tertarik membahas, apalagi menghina ajaran-ajaran agama lain? Ngapain? Ya kan? Pak Gilbert Lumendong kemarin itu dia bukan menghina ajaran agama lain. Dia hanya memberikan analogi, contoh, persamaan. Ya mengapa kami memberikan persepuluhan? Ya kalau kami membayar lebih, ya fasilitasnya lebih, kan gitu. Secara logika logisnya. Saudara membayar lebih. Ya contoh, saudara naik pesawat, saudara bayar tiket bisnis. Ya beda dengan tiket ekonomi. Di ekonomi saudara harus duduk bertiga-tiga. Tapi di bisnis saudara hanya duduk berdua aja. Tempat duduknya nyaman, besar. Servisnya juga berbeda. Servisnya dapat makan, enak dapat minum. Tempatnya nyaman. Berbeda dengan ekonomi. Nah Pak Gilbert Lumendong kemarin itu memberikan analogi seperti itu. Ya kalau kami yang kasih 1/10 ya, 1/10%, persepuluhan, ya kami kan bayar lebih kepada sorga ya contohnya ya. Ya jelaslah fasilitasnya berbeda. Dan saya kira itu sah saja, tidak ada yang dilanggar dari situ dibandingkan dengan pelanggaran secara nyata-nyata yang dilakukan oleh berbagai orang non-Kristen. Mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan. Contoh, ini pelanggaran berat loh ini. Ketika mengatakan Yesus bukan Tuhan, dari mana dasar kalian mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Dari mana dasarnya? Padahal di kitab suci kalian tidak pernah ditulis secara eksplisit bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau ada yang kalian coba kait-kaitkan nama yang sama, itu urusanmu, bukan urusan kami. Kau mengatakan ini, kok namanya kan sama. Di kami sih namanya Yesus Kristus, kalau di kami namanya ini, tapi pribadinya sama. Gak bener itu, kebohongan itu. Kami tidak pernah mengakui bahwa itu sama. Kami tidak pernah mengakui bahwa Yesus Kristus kemudian di kitab suci yang lain, di agama-agama lain mengatakan itu nama lain dan kami akui itu sama. Enggak. Makanya ketika kalian mengatakan Yesus Kristus bukan Tuhan, itu sebuah penghinaan dalam kekristenan. Itu lebih berat daripada analogi mengenai persepuluhan, mengenai persembahan-persembahan. Apa urusanmu dengan persembahan-persembahan Kristen? Kalau dianalogikan dengan apa yang kamu sampaikan secara terbuka, secara gamblang, kalian keluar-keluar di media sosial, Kristen itu penyesat. Adakah kami pernah mengatakan bahwa agama tertentu itu penyesat? Tidak. Meskipun kami punya lebih legalitas kami untuk mengatakan itu, kami lebih legal. Karena ajaran kami sudah ada 600 tahun atau sekitar 4.000 tahun sebelum ada ajaran-ajaran yang mengkafir-kafirkan, yang mengatakan palsu-palsu kepada ajaran Kristen. Tapi kami nggak pernah mau melakukan itu. Untuk apa? Ya kan? Level kita beda, bro. Level kami beda, kekristenan level kami beda. Ajaran kami berbeda. Kami tidak mau mengatakan kamu mengikuti ajaran sesat. Kami nggak mau mengatakan begitu. Biarkan orang menilainya. Kalau kami mengatakan bahwa kamu mengikuti ajaran sesat, kami salah. Ya, pertama, tanggung jawab iman kami kepada Yesus Kristus. Yang kedua, tanggung jawab sendiri kepada hukum. Ya kan? Hukum ya sejujurnya. Perlakuan hukum yang sabah seharusnya. Ya kan, dalam penerapannya ya itu wajar lah ya di seluruh dunia seperti itu. Tapi harusnya kita robah itu. Ya kan? Kita sudah 77 tahun kita merdeka. Perubahan itu sudah harusnya ada. Kesamaan. Agar supaya tidak ada lagi yang menghina-hina. Ya kan? Menghina-hina saudara. Tapi apa ya? Kok ini kelihatannya kalau topik-topik seperti agama itu semakin digosok semakin sip begitu ya. Tapi saya mau katakan kepada orang-orang Kristen yang ada saat ini ya. Saya mau katakan kepada saudara-saudaraku kekasih. Saya mau sampaikan, gak usah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya di TikTok, saya selalu masuk ke komal saya itu orang-orang non-Kristen. Saya tidak pernah kemudian menyalahkan mereka. Tapi saya kan karena kunjungan balasan, saya balas berkunjung ke komal mereka.
Ya karena hostnya saya kenal, ya kenal di medsos aja, di TikTok. Itu dibully habis-habisan di situ. Kita nggak bisa bicara. Kalau kita bicara kita di mute. Dan terus kemudian yang satu bicara, yang satu memute kita. Setelah kita turun, mereka bilang kabur. Diviralkanlah di YouTube, ini kita kabur katanya. Kita nggak bisa jawab. Gimana kita mau jawab? Kita sering di mute sama mereka. Tapi saya ketika menerima mereka masuk ke room saya atau ke komal saya nggak pernah melakukan itu. Kita fighting one by one. Itu yang saya ingin kepada saudara-saudara ya. Saudara Suma kemarin masuk, ya Bang Suma itu yang kalian banggakan, Bang Suma itu masuk ke komal saya. Saya nggak pernah naikkan ketika kita sudah selesai bicara, baru saya naikkan orang lain. Tetapi ketika kami lagi bicara, ketika kita lagi berdiskusi, saya itu gentle. Satu-satu kita, nggak ada dua-dua, sehingga tidak ada yang memute-mutekan. Meskipun saya host yang bisa memute-kan dia, tapi ketika dia bernarasi, saya biarkan dia bernarasi. Itu caranya kita. Tapi saya mau katakan, saya nggak suka membahas tentang agama lain, karena saya tahu kekristenan, agama Kristen saya tidak perlu harus dibela. Ya, agama Kristen saya tidak perlu harus dibela. Keilahian Yesus Kristus itu tidak harus dibela. Ketuhanan Yesus Kristus itu tidak harus dibela. Ingat, Yesus sanggup membela dirinya sendiri. Lalu apa yang kita sampaikan, yang kita boleh bela? Yang kita boleh bela adalah keyakinan kita kepada Alkitab, keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai Allah itu sendiri. Si Al-UB Channel motong-motong video saya. Kemudian dia bilang saya katanya tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi manusia. Kita sudah mengajarkan mereka, saya sepakat Yesus Kristus itu manusia, karena memang begitulah Alkitab mengatakan. Dia adalah manusia, sudah firman itu sudah jadi manusia. Namun saudara-saudara yang tidak dipahami oleh saudara-saudara yang kita yang non Kristen, saya juga tidak tahu ngapain sih mereka usik-usik ajaran kita, ngapain sih mereka kok gentol sekali untuk ingin supaya Yesus itu bukan Tuhan. Ya biarin dong kalau kita bilang Yesus itu Tuhan, apa salahnya dengan kamu? Ya kan? Kalau kita percaya Yesus Kristus Tuhan, lalu kamu nggak percaya, biarinlah kamu nggak percaya kan? Tapi ngapain kamu mau mempertanyakannya? Ngapain kamu harus keluar-keluar? Ngapain kamu harus capek-capek bikin komal, bikin video di YouTube untuk menentang bahwa Yesus bukan Tuhan? Loh, emangnya kalian kenapa? Itu logika logis loh. Saya sedang mengajak saudara untuk berpikir secara logika logisnya. Bagaimana mungkin kalian mendedikasikan diri kalian bukannya untuk mengajarkan agamamu? Harusnya kalian itu mengajarkan mengenai keimanan agamamu, keyakinan agamamu. Bukan kalian terlalu sibuk untuk bagaimana membuat orang lain menjadi tidak percaya dengan keyakinannya. Siapa kamu? Atau kenapa? Apakah ada sesuatu yang salah dengan kamu? Ini bukan soal curhat, ini soal pengajaran. Ya, para pendeta-pendeta, para pastor, para orang-orang Kristen, mari kita bicara kepada orang, kita bicara soal iman kita. Kita bicara soal keyakinan kita, soal Kristus. Jangan sama seperti para penyesat, jangan sama seperti para pengikut ajaran setan-setan. Mereka berbicara mengenai kekristenan tanpa mereka tahu tentang kekristenan itu. Ya, mereka yang tersesat, mereka menjadi penyesat karena mereka terus berbicara mengenai kekristenan. Padahal agama mereka bukan Kristen. Padahal mereka tidak disentuh. Kalian beragama lah, kalian lah. Ini tempat, ini dunia, ini milik kalian katanya. Iya kan? Kami nggak mau juga sentuh-sentuh. Apain saya mau mengajarkan? Misalnya saya mau mengajarkan, ya kalian jangan percaya kepada dewa langit. Apa urusannya saya mau katakan begitu ya? Saya percaya kepada dewa langit, nggak usah percaya ya. Itu urusan kamu. Saya nggak percaya, saya nggak percaya. Makanya dalam kekristenan kita selalu katakan, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bukan percaya kepada yang lain. Kami percaya kepada firman Allah, perkataan wahyu Allah, bukan perkataan-perkataan manusia. Kadang-kadang perkataan manusia itu kepingin makan, ditulislah ayat makan. Ya kan? Kalau namanya manusia. Kepingin nikah lagi, ya ditulislah ayat nikah lagi. Kepingin punya anak, ditulislah punya anak lagi. Kepingin makan ular, ditulislah makan ular lagi. Semua ditulis.
Iya loh. Jadi marilah kita berpikir secara logis. Apa saran saya bagi saudara? Apa saran saya? Saran saya, pelajari agamamu. Pelajari dengan baik agamamu. Kemudian sampaikan agamamu itu kepada orang lain. Kepada orang yang beragamamu itu. Bukan kepada orang lain yang tidak percaya dengan itu. Kalian buka media, YouTube, TikTok, Facebook, ungkit-ungkit ajaran orang lain, bahas-bahas agama orang lain. Apa kalian ini nggak punya kerjaan di agama? Apa kalian nggak pede dengan agama, dengan ajaran agama kalian? Pede dong, percaya diri dong bahwa agama saya itu saya dapat pertanggungjawabkan kebenaran dalam kitab suci saya seperti saya. Saya buka komal di TikTok, saudara-saudara. Saya tidak pernah lari-lari dari kitab suci ini. Bahkan ketika ada yang mau bicara soal bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, enggak, ayo kita bicara bahasa Indonesia yang ada di dalamnya. Jangan kalian ini mau bahas-bahas pakai bahasa di Yahudi lah, bahasa Aramaik lah, bahasa Yunani lah, terjemahan Aramaiknya itu seperti ini. Kalian udah terlalu jauh bahas itu tanpa kalian juga sendiri tidak paham. Modal googling aja. Saya, saudara-saudara, adalah seorang yang seorang kreator di media sosial, khususnya bagian rohani Kristen, yang tidak pernah merujuk-rujuk kepada tulisan-tulisan lain. Saya kalau menyampaikan sesuatu, jika ada orang yang bertanya sesuatu kepada saya tetap berdasarkan Alkitab ini. Saya berdasarkan Alkitab ini, nggak pernah saya lari-lari. Makanya sering saya tanya, kalau dia orang Kristen, adalah orang Kristen yang suka masuk itu. Kalau tanya, saya mau tanya dulu, kitab sucimu apa? Oh, kitab suci saya Alkitab. Alkitab model bagaimana? Oh, bukan begitu. Lain. Ya udah, kalau lain kamu percaya, silakan. Yang saya mau pertanggungjawabkan adalah pernyataan kitab suci saya. Begitu dong, saudara-saudara. Karena Alkitab kita itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bukan kaleng-kaleng. Itu, saudara-saudara ya. Itu orang Kristen harus seperti itu. Makanya orang Kristen gak usah lah kau baca kitab tanah itu. Kau baca kitab-kitab lain itu, Pesita itu. Oh, baca kitab-kitab yang diterjemahkan dari Aramaik itu langsung ke Indonesia. Gak usah lah, kita udah sepakat kok. Alkitab ini yang kita baca. Begitu. Gak usah kita baca-baca kitab-kitab terjemahan dari Pesita lah, itu terjemahan asli dari Aramaik langsung ke kitab suci Indonesia. Yang terjemahannya itu juga belum tentu benar. Gak ada kata Yesus, gak ada kata Allah. Kata Allah itu dari agama lain. Kata siapa dari agama lain? Makanya saya kan nggak mau juga mau bahas, tahu juga saya dari mana kitab itu. Itu bahasa-bahasa yang kemudian disadur, bahasa-bahasa yang kemudian dinegarakan oleh negara-negara tertentu. Bukan berarti kitab-kitab itu, ya, kitab-kitab itu adalah kitab yang harus kita pelajari. Nggak usah, saudara-saudara. Ya, orang Kristen itu nggak usah baca-baca kitab-kitab lainnya. Baca aja Alkitab, pelajari aja ini Alkitab. Kalau kamu baca Alkitab, kamu sudah cukup mumpuni untuk imanmu tidak dibodoh-bodohin, goblok-goblokin. Ya, saya bersyukur saya punya Alkitab. Oke, saya mau katakan kepada saudara, Ayub pasal 13 ayat yang ke-7. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk dia? Tapi banyak pendusta. Jadi kita nggak usah berbohong untuk Allah. Ngapain? Kita nggak usah berbohong untuk Allah. Kita mau bela Allah, kita mau bela Nabi Paulus, Rasul Paulus. Gak usah, Paulus gak butuh pembelaan kita. Rasul-rasul lain gak membutuh pembelaan kita. Rasul Yohanes gak membutuhkan, Petrus gak membutuhkan pembelaan kita. Mereka sudah menyatakan kebenaran itu dalam kitab suci ini. Anda percaya atau tidak, itu urusan Anda. Anda percaya atau tidak, urusan Anda. Tapi kami sebagai pemerhati Alkitab ini berusaha untuk menerangkan kepada saudara, supaya saudara itu ngerti soal Alkitab. Ya, paham ya? Baik, saya baca beberapa komentar dulu ya. Oke, saya baca beberapa komentar aja ya. Nah, biar saudara-saudara ada yang penasaran nih, terus katanya nggak baca-baca komentarnya. Ya, iyalah, makanya mau dibaca ini sebentar. Gimana cara bacanya? Ya, nah ini. Nidra mungkin gurai, tapi Yahudi nggak mengakui perjanjian baru. Nggak masalah kalau dia nggak mengakui perjanjian baru, biarin aja dia nggak mengakui perjanjian baru, nggak apa-apa. Lawang kita dengan Yahudi itu beda kan, agama Yahudi dengan agama Kristen kan beda. Ngapain kami nggak membutuhkan pengakuan dari agama lain?
Kami nggak membutuhkan, saya mau katakan kepada saudara, itulah keuntungannya orang Kristen. Kami tidak membutuhkan pengakuan dari agama lain. Yang penting kami punya kitab suci yang akan mengarahkan kami sesuai dengan norma-norma sosial masyarakat. Ya, itu dapat diidentifikasi apakah benar kitab suci itu dari Allah atau bukan. Apakah kitab suci itu diinspirasikan Allah atau bukan. Dari bagaimana kita melihatnya, kita mengkorelasikannya dengan nilai-nilai sosial di masyarakat. Kan tidak mungkin bertentangan peraturan Allah dengan peraturan di masyarakat bertentangan. Contoh, saya kasih contoh, dengarkan ini contoh. Masalah pernikahan. Pernikahan sesuai dengan aturan resmi dari negara hanya percaya pernikahan yang sah itu hanya satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Nggak ada sah-sahnya pernikahan setelah itu. Kalau kamu punya istri dua, nggak ada sah itu yang satu. Satu itu tidak diakui oleh negara. Itu hanya diakui oleh mungkin saja diakui oleh agama atau oleh keyakinan tertentu. Silakan. Tapi secara kenegaraan sahnya sebuah pernikahan itu hanya satu wanita, satu pria, selesai. Kecuali kamu cerai, tapi diganti lagi. Tapi kalau 1, 2, 3 suamimu, 1, 2, 3 istrimu, itu yang lain itu nggak diakui oleh negara. Coba kamu lihat, kalau seorang PNS, seorang polisi, TNI, kalau dia punya istri dua, kemudian istri dua-duanya itu misalnya dibiayai oleh negara, tidak, hanya satu. Nah begitulah peraturan di agama kita. Nah mari kita korelasikan dengan Alkitab. Mari kita korelasikan dengan Alkitab. Alkitab juga tidak membenarkan orang Kristen untuk punya 2 istri sekaligus. Ya, tidak. Bahkan dalam ajaran kekristenan, pernikahan kita itu kan bukan poligami ya, monogami. Artinya, pernikahan Kristen itu 1 kali untuk seumur hidup. Kecuali maut. Kecuali maut, boleh. Satu pasangan menikah lagi, karena pasangan satunya sudah meninggal. Tapi kalau enggak boleh kita. Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana peraturan Alkitab dan norma sosial di masyarakat yang diakui secara legal oleh pemerintah itu connect. Pemerintah tidak menyatakan apa yang dikatakan kitab suci itu berbeda dengan dia, dan itu secara resmi harus diakui bahwa itu hanya ada dalam Alkitab. Hanya ada dalam Alkitab. Masalah pernikahan loh saudara-saudara. Pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa nggak boleh itu kalau cuma satu, monogami, poligami. Enggak, saudara-saudara. Tapi pemerintah sendiri mendukung secara tidak resmi ya, secara tidak mungkin saya tidak sengaja lah mendukung Alkitab bahwa pernikahan yang diakui itulah pernikahan satu pria untuk satu wanita, satu wanita untuk satu pria. Nah, itu adalah bukti nyata mengenai korelasi antara kebenaran di dalam Alkitab dan dibuktikan, ejawantakan, diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan bersosial masyarakat yang kemudian didukung oleh peraturan-peraturan pemerintah. Begitu saudara-saudara ya, itu contoh dari ribuan contoh lainnya ya. Cinta Theos, sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus itu. Ya silakanlah ya, kalau saya sih sudah komitmen tadi bahwa saya percaya bahwa ada sosok-sosok yang menceritakan mengenai contohnya Yesus Kristus. Ya kemudian dibilang sama nama. Kalau saya nggak percaya, karena dari proses-prosesnya itu, proses kelahiran, ya proses dia kemudian menerima menerima wahyu ya, pada kalau Yesus ya menerima suara Allah langsung, itu berbeda, jauh berbeda ya kan. Jadi saya nggak, ya itulah, silakan lah ya. Baca kitab Talmud mau nggak? Kitab Talmud ya silakan aja baca kitab Talmud, itu untuk orang Yahudi kan nggak apa-apa, silakan aja. Kalau saya tetap membaca kitab suci saya, Alkitab, saya bisa bertanggung jawab. Kalau saya baca kitab Talmud nanti saya nggak bisa bertanggung jawab ya kan, karena kalaupun itu saya kan tidak bisa bahasa asing itu. Kalaupun itu kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia, apakah itu juga dapat digaranti bahwa itu tidak akan lagi dikoreksi seperti yang dituduhkan kepada Alkitab selama ini, yang dikatakan terjemahannya berbeda? Ya, oke ya. Jadi itu yang kalian pahami ya. Dari Kaguyuhaim, Yohanes 8 ayat 58, Jesus said, ya itulah bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Baca sendiri bahasa Inggris itu. Ini kayaknya
Kayaknya sebentar ya. Kayaknya sudah tidak bisa lagi ya. Gimana caranya? Filter chat mungkin ya. Oh iya. Ya, ini ada chat saya tidak bisa masuk ini saudara-saudara ya. Karena ada yang report ini. Mana ini? Oke, saudara ya. Andromax, dalilnya mana Pak? Ngomong-ngomong, semuanya juga bisa. Iyalah, dalilnya sudah saya kasih tahu tadi kok. Udah ya, saya kasih tahu tadi. Bruce Lee, killer kick katanya. Markus 32 tolong dibacakan Pak. Kau baca aja lah ya. Rian Rain, baca lah ya. Markus 32 ayat 3 ya 21 itu silakan baca ya. Saya mau jawab yang sedikit sesuai tema aja lah. Ya nggak ada, sudah nggak ada berkembang lagi lah saudara ya. Iyalah ya. Oke, jangan munafik bro, Kristen punya pasangan satu seumur hidup. Dalil apa yang kau kasih tahu? Sudah saya sampaikan tadi. Ini Willy Hood, siapa yang menciptakan agama Kristen? Pasalnya di mana? Ya ini lagi kan, kebodohan manusia itu sering begitu saudara. Siapa yang menciptakan agama Kristen? Waduh, siapa yang menciptakan agama Kristen? Inilah kebodohan manusia terkadang yang dalam menerapkan keagamaan itu lucu gitu ya. Agama Kristen diciptakan. Nanti ditanya lagi siapa yang menciptakan Indonesia? Ya kan, kalau kita jawab yang menciptakan Indonesia Bung Karno dan Bung Hatta, oh salah, Tuhan. Ya kan, sudah bingung kalau ke situ. Aneh. Iya. Saya tidak jualan Bro Richard Priah Sentana, tapi saya sedang memberitakan kebenaran mengenai akidah-akidah dalam kekristenan. Katanya bukunya beda tapi nabinya dijadiin Tuhan. Ya itulah kebodohan kalian yang tidak paham soal agama dan kalian manusia dijadikan Tuhan. Manusia kok dijadikan Tuhan? Kalau manusia dijadikan rasul seperti Paulus bisa, nabi bisa. Kenapa kalau dijadikan Tuhan nggak bisa? Ya, bisa aja dong. Itulah kebodohan kita yang menciptakan agama Kristen katanya. Siapa yang menciptakan agama Kristen? Ini satu lagi nih. Ada ayat di Amsal, aku malu bacanya. Wah itulah. Ada ayat di Amsal, aku malu bacanya. Ini kan tersesat nih orang ini. Siapa yang tulis itu? Tersesat dia ini. Ini Kiran. Kamu penyesat Kiran. Kalian bacanya potong-potongan ayat. Kalian tidak punya kitab suci. Kalian dengar dari orang-orang lain sana. Ya, dengar. Malu aku baca. Obet lah mereka itu ya. Iya. Katanya begitu saudara. Ya, malu aku baca kitab Amsal katanya. Kalian malu baca tapi kalian bikin. Maaf ya, Kiran. Kamu sih malu bacanya. Baca kitab Amsal, kamu mau bilang tentang wanita pelacur yang digambarkan dalam Amsal. Ada anak muda yang dipikat olehnya semalam-malaman mereka bercinta. Kamu malu baca itu? Tapi kamu melakukannya. Kamu melakukannya atas dasar agamamu kah? Diperbolehkan agamamu kah? Akidahmu kah? Malu bacanya, tapi bikin. Kalau kami orang Kristen, kami nggak malu bacanya, makanya kami nggak bikin. Kami mengerti, nggak boleh begitu. Kalian katanya malu bacanya, tapi kalian bikin itu. Nah ini otaknya nggak main ya. Gitu, White City. Boleh nggak bahas Matius 7 ayat 15-20? Kira-kira siapa yang diusir Yesus dalam karangan ini? Nah itu kan, ini orang-orang ini ingin aja cari tahu tentang ayat-ayat Alkitab, tapi nggak mau mempercayainya. Ya bagus lah ya. Ya baik saudara-saudara ya. Jadi saya mau ajak saudara-saudara yang ingin bertanya secara langsung ya, secara live. Saudara boleh turun ya, kita pindah ke platform media yang lain, ke TikTok lah, kita pindah ke situ. Ya, kurang lebih 30 menit lagi saya akan pindah ke situ untuk kita bicara soal itu, bicara soal kebenaran, supaya sudah dikasih otak mengerti. Ya, jangan kalian terlalu banyak belajar agama Kristen, kalian sudah lupa untuk belajar agama kalian, sehingga
iman kalian sudah mulai ngedrop. Ya, baik. Tuhan memberkati semua. Inilah kira-kira ya pengajaran saya hari ini, biar kiranya dapat memberikan wawasan kepada saudara. Saya akan akhiri ya dengan mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya akhiri kegiatan live streaming di media sosial YouTube ini. Berkatilah mereka yang mendengarnya. Tuhan balas berkat. Haleluya. Amin. Doa saya kiranya Tuhan berikan pengertian kepada saudara. Ya, ya meskipun saudara disuruh di tappingnya itu menghina, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Saya sudah terlatih. Saya sudah lama di YouTube ini. Saya sudah mau 2 tahun saya di YouTube ini. Akun saya itu sudah dari 2017. Saya aktif di YouTube itu tahun 2022. Jadi sudah mau 2 tahun loh saya nge-YouTube itu. Jadi kalau soal tappingan begitu nggak masalah buat saya. Saya sudah biasa itu, ya kan? Nah, jadi yang belum subscribe lah ya, supaya saudara dapat menerima pengajaran-pengajaran rohani dari saya. Saudara bagikan video, saudara komentar supaya semakin banyak saudara komentar di dalamnya semakin direkomendasikan video-video saya. Ya, untuk pengajaran bagi orang Kristen jangan lupa untuk subscribe ya. Sudah 94.000 subscribe-nya ya, tinggal 6.000 lagi jadi 100.000 ya kan. Apakah untuk keuntungan saya? Ya enggak lah ya, untuk memberitakan Injil supaya banyak orang yang akan menerima Injil kerajaan sorga. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Ya, oke ya. Janganlah kalian kemudian ingin mendegradasi iman orang Kristen. Sekali lagi, iman orang Kristen tetap ada hari ini dan selamanya. Meskipun saya sudah tutup, saya tutup dengan ini. Sejak Kristen berdiri pada awal abad pertama itu, ya, Kristen itu sudah berusaha untuk dimatikan, berusaha untuk disuntik mati. Tetapi Kristen justru mengalahkan mereka, dan Kristen justru membuat bingung mereka. Karena Kristen menjadi pengikut terbanyak di dunia ini. Iya kan? Itulah luar biasanya. Ya, agama yang mau disuntik mati justru menjadi pengikut terbanyak di dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, itulah dia videonya teman-teman ya. Sangat luar biasa ya, tanggapan yang menurut saya mempermalukan orang-orang ini teman-teman ya. Semoga apa yang disampaikan oleh saudara kita Yeremia Sumigar boleh dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.